Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, marilah sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati sholat subuh dalam keadaan yang berbahagia. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap kedip mata kita, setiap desah napas kita di masjid ini mendatangkan rahmat, hidayah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dakwah adalah merupakan sebuah kewajiban. Yang disebut dengan dakwah itu adalah mengajak kepada peningkatan dari sesuatu yang memang mungkin kurang baik kepada ke arah kebaikan. Kemudian juga adalah mencegah daripada kemungkaran. Sehingga ayatnya, salah satu ayatnya dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian satu ummah yad'una, yang senantiasa mengajak ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari berbagai kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah oleh kamu sekalian ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan contoh yang baik, wajadilhum, dan bermujadalah billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik tentu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, balighu anni walau ayah, hendaklah kamu sekalian menyampaikan segala apa dari aku, walau ayah, sekalipun hanya satu ayat, artinya kemampuan kita. Nah, itu adalah dalil atau dasar keterangan yang mendasari, melandasi kewajiban dakwah. Dakwah, hadirin rahimakumullah, bukan hanya sekedar tugas seorang ulama,
Yang disebut dengan dakwah itu bukan hanya tugas seorang mubalik, bukan hanya tugas seorang ustadz, kiai, mu'alim, begitu ya. Tetapi setiap kita, setiap manusia, setiap diri, setiap individu itu memiliki kewajiban berdakwah. Seperti halnya tadi disampaikan ayatnya. Sehingga hadirin rahimakumullah, kewajiban ini tentu saja berlaku kepada setiap individu kapanpun dan dimanapun, begitu. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, kalau para nabi dan para rasul itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya, dan kemudian para nabi dan para rasul itu terhenti sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas selanjutnya itu adalah al-ulama warasatul anbiya, para ulama, karena mereka itu adalah warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Tetapi tentu saja yang dimaksud dengan para ulama ini bukan hanya ulama yang mengerti atau yang memiliki pengetahuan terkait dengan ilmu keagamaan saja, tetapi ulama secara komprehensif, general, umum. Orang yang memiliki kefakihan, gitu ya, kelebihan ilmu terkait dengan bidang kesehatan, maka dia punya kewajiban untuk berdakwah terkait dengan kesehatannya itu. Orang yang memiliki kepakaran dalam persoalan lingkungan, maka dia memiliki kewajiban untuk berdakwah terkait dengan lingkungan, kepakaran yang dimilikinya. Orang yang memiliki kepakaran atau keahlian, misalkan dalam persoalan teknologi, gitu ya, baik itu teknologi informasi, misalkan teknologi informatika, maka kewajiban berdakwah yang bersangkutan adalah sesuai dengan kepakarannya itu. Warasatul anbiya seperti itu, tidak hanya sekedar begitu ya, menjadi diartikan sebagai ulama dalam pengertian memiliki ilmu dalam bidang agama saja. Nah, hadirin rahimakumullah, terkait dengan bulan Ramadan ini, ini adalah dalam rangka membentuk pribadi-pribadi dai, gitu ya. Membentuk pribadi-pribadi orang yang memiliki atau hidup dalam aktivitas dakwah. Saya belum menyampaikan tadi, kalau dakwah itu adalah pekerjaannya, gitu ya. Nah, orang yang mengerjakannya disebutnya dai. Nah, bulan Ramadan ini adalah dalam rangka membentuk pribadi-pribadi dai. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena tentu saja dakwah yang paling utama dan yang paling afdol, yang tentu saja nanti akan sangat berpengaruh kepada objek dakwah,
cara dakwah yang paling bagus itu adalah dengan uswah hasanah, dengan contoh yang baik. Ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibunda Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau dengan sangat enteng menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu menjelma pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengajak, menjadikan, merubah seseorang pribadi, sebuah masyarakat itu kepada kehidupan seperti yang diinginkan oleh Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tauladan, contoh dalam bentuk diri seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kepentingannya, kenapa sekali lagi hadirin rahimakumullah, uswah hasanah itu, tauladan yang baik itu merupakan ujung tombak keberhasilan daripada dakwah. Nah, selama bulan Ramadan ini, melalui ibadah puasa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membentuk karakter pribadi seorang da'i yang paripurna. Bayangkan hadirin rahimakumullah, mulai dari terbit fajar gitu ya, sampai kemudian nanti masuk lagi ke kamar tidur begitu ya, untuk memejamkan mata, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengkondisikan hidup dan kehidupan kita itu ada dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangun hadirin rahimakumullah untuk apa? Untuk bersahur. Sahur itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Selesai sahur, kita berjamaah salat subuh, termasuk jamaah subuh yang ada di sini. Setelah selesai salat subuh, kita kembali ke rumah masing-masing untuk beraktivitas tanpa henti. Yang masih dinas di perkantorannya, kembali dinas ke perkantorannya. Yang memiliki bisnis wirausaha, kembali menggeluti bisnis wirausahanya. Yang menjadi karyawan buruh, dia bekerja dengan giat, tetapi tanpa meninggalkan ibadah puasanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan suasana kerja kita, suasana aktivitas kita itu dalam keadaan ibadah. Yang mungkin di 11 bulan di luar Ramadan begitu ya, kerja kita, aktivitas kita itu kadang-kadang lupa kita mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi selama bulan Ramadan, Allah memaksa kepada kita seluruh aktivitas itu dihubungkan dengan Allah. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Dan puasa itu kan ibadah. Itu berlangsung hadirin rahimakumullah dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Berbukalah kita dari berpuasa itu. Ketika kita mempercepat buka puasa, itu juga adalah bagian daripada sunnah Rasul, ibadah. Kemudian salat maghrib,
Setelah itu kemudian salat Isya sudah menunggu qiyamul Ramadan. Setelah qiyamul Ramadan mungkin di sela-sela kita menunggu ngantuk, kita juga bertadarus Al-Quran sampai kemudian memejamkan mata. Ada enggak waktu yang tersisa di luar Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar Allah ciptakan suasana itu untuk beribadah, selain untuk beribadah? Selama bulan Ramadan, hadirin rahimakumullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gitu ya, menggiring, memaksa kita untuk hidup, menjalani hidup ini dalam lingkaran ibadah seluruhnya. Dan inilah hadirin rahimakumullah yang ingin dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, saum itu adalah merupakan bagian daripada tarbiyah, pendidikan. Gitu ya. Bagian daripada pendidikan. Karena itu saum itu tidak perlu, tidak cukup satu kali. Berbeda dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji seumur hidup Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mewajibkannya satu kali saja. Itu pun manis tato'a ilaihi sabila, kalau anda mampu. Tidak mampu mah tidak wajib. Tetapi ibadah puasa Allah wajibkan setiap tahun, setiap memasuki bulan Ramadan. Paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dimanapun anda berada, kalau anda bertemu dengan bulan Ramadan, maka seketika datanglah kewajiban untuk berpuasa. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa setiap tahun kita harus berpuasa saja? Mungkin wae gitunya aya di antara orang, bosen unggal tahun puasa wae gitu kan. Saya sudah 54 tahun. Kalau misalkan saya mulai belajar berpuasa itu umur 5 tahun, berarti ini adalah kali yang ke-50 kalinya saya berpuasa seumur hidup. Dan sangat mungkin ada yang lebih di sini, gitu kan? Ada yang sudah ke-60 kalinya, ke-65 kalinya, mungkin saja ada yang ke-70 kalinya, begitu ya. Kenapa begitu? Karena tadi tarbiyah untuk mendidik diri, gitu ya, melatih diri apa? Mendidik diri apa? Salah satunya adalah membentuk karakter paripurna dalam diri kita. Kenapa? Karena kita adalah dai. Karena kita adalah memiliki kewajiban untuk mengajak, menyeru kepada siapa? Kepada siapapun yang ada di lingkungan kita. Kalau saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, maka saya juga punya kewajiban untuk berdakwah kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Saya sebagai anggota di lingkungan sebuah rukun tetangga, saya juga memiliki kewajiban untuk berdakwah di ke-RT-an kita. Saya sebagai anggota dari masyarakat sebuah rukun warga, maka saya juga punya kewajiban untuk berdakwah di lingkungan ke-RW-an kita. Saya sebagai seorang anggota masyarakat dalam sebuah negara, sebuah bangsa, saya pun memiliki kewajiban untuk berdakwah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi hadirin rahimakumullah, sekali lagi kewajiban dakwah itu adalah kewajiban individual. Setiap diri, setiap orang itu memiliki kewajiban untuk berdakwah.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan sarana untuk berlatih, memunculkan pribadi yang unggul itu di bulan Ramadan ini. Dalam hasanah, dalam tarikh, dalam sejarah, hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan juga ternyata adalah banyak momen-momen yang merubah kehidupan kita. Perang Badar, Bapak dan Ibu sekalian. Perang Badar adalah perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaum Quraisy Mekah. Ya. Berhadapan dengan Abu Jahal, berhadapan dengan Abu Sufyan yang sangat membenci dan bahkan mengusir beliau dari kota Mekah. Kapan itu dilakukan? Di bulan Ramadan. Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, gitu ya. Kemerdekaan kota Mekah setelah dikuasai beratus-ratus tahun oleh kehidupan jahiliyah. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kalau kita melihat ayat, rangkaian ayat tentang puasa, tentang ibadah saum, itu diawali juga dengan aktivitas dakwah, diakhiri juga aktivitas dakwah. Nah, itulah hadirin rahimakumullah, betapa sekali lagi bulan Ramadan ini harus dijadikan tarbiyah, tempat pendidikan kita, tempat latihan kita, terutama untuk membentuk karakter unggul kita. Kenapa itu diperlukan? Karena memang kita harus menjadi contoh-contoh terbaik dalam kehidupan kita, menjadi uswah-uswah hasanah terhadap semua orang yang berada di lingkungan kita. Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Bukankah Islam itu harus menjadi rahmat bagi seluruh alam? Ingat, Bapak sekalian, bagi seluruh alam. Ya. Artinya kehadiran seorang muslim itu harus mendatangkan, membawa kebaikan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kalau bahasanya rahmatan lil alamin. Dan sosok yang harus mendatangkan Islam rahmatan lil alamin itu adalah setiap diri kita, setiap individu kita, setiap orang yang sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim itu memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam itu memang betul-betul rahmatan lil alamin. Dan itu semua, hadirin rahimakumullah, sekali lagi cara penyampaian yang terbaik adalah melalui uswah hasanah. Uswah hasanah, hadirin rahimakumullah, akan terbentuk tentu saja kalau seandainya kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala difasilitasi dalam ibadah puasa selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan, tentu saja hadirin rahimakumullah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini menjadi bulan Ramadan terbaik selama kehidupan kita, dalam rangka tentu saja membentuk karakter kita masing-masing. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin,
walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.